Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Abdullah Jamal Fatih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi saya pada PT Manulife Asset Management Indonesia atau kode emitennya adalah MAMI. Langsung saja, yang pertama adalah deskripsi perusahaan. PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI adalah manajer investasi dengan total dana kelola terbesar di Indonesia, yaitu 102 triliun per Maret tahun 2024, dengan pangsa pasar mencapai 12,3% di antara lebih dari 90 perusahaan manajer investasi. MAMI telah hadir dan mendampingi langkah dari lebih dari 2 juta investor individu dan institusional selama 27 tahun sejak tahun 1996 dan terus mendampingi masyarakat Indonesia, baik individu maupun korporasi, melalui beragam solusi investasi termasuk reksadana. MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management dan Manulife Financial Corporation yang berkantor pusat di Toronto, Kanada. Pada analisis ini saya menggunakan 5 metode analisis. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua adalah Internal Factor Evaluation atau IV, yang ketiga External Factor Evaluation atau EV, keempat matriks SWOT, dan terakhir alternatif strategi. Baiklah, analisis SWOT di sini strength yang pertama ada brand global. Yang pertama ada brand global ya. Manulife merupakan merek internasional yang dikenal luas dan yang dapat memberikan kepercayaan dan reputasi tinggi di pasar. Yang selanjutnya ada portofolio produk luas, menawarkan berbagai produk investasi seperti reksadana dan solusi pengelolaan aset yang dapat memenuhi kebutuhan dan klien yang beragam. Yang selanjutnya adalah posisi keuangan. PT Manulife salah satu perusahaan investasi dengan posisi keuangan yang cukup bagus, di mana mereka berhasil mentorehkan laba di tahun 2023 sebesar 248 miliar, yang dimana itu jauh di atas rata-rata industri. Dan yang terakhir, tim manajemen yang profesional. Memiliki tenaga ahli dan manajer investasi yang berpengalaman di bidangnya tentunya menjadi keunggulan utama dari PT Manulife Indonesia. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar modal. Ya, kinerja produk reksadana itu sangat bergantung pada kondisi pasar modal yang sangat fluktuatif, yang tentunya ini menjadi ancaman bagi PT Manulife. Terus yang kedua, persaingan yang tinggi. Ada lebih dari 90 perusahaan investasi atau manajer investasi Indonesia yang tentunya ini membuat persaingan perusahaan investasi Indonesia menjadi sangat tinggi ya. Terus yang ketiga, kesadaran investasi yang rendah. Masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia itu dapat membatasi potensi dari pertumbuhan perusahaan mereka. Terus yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan investor retail. Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi, terutama pada generasi muda, tentunya dapat membuka peluang besar untuk mereka. Terus yang kedua ada digitalisasi. Perkembangan teknologi dan adopsi platform digital dapat memperluas jangkauan perusahaan. Terus yang ketiga, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang positif itu dapat mendukung peningkatan daya beli masyarakat yang juga menjadi peluang besar buat mereka. Terus yang keempat, peningkatan literasi keuangan. Dukungan pemerintah dan kampanye literasi keuangan dapat menciptakan pasar yang lebih edukatif dan membuka peluang baru untuk mereka lebih berkembang. Terus yang terakhir itu trade. Yang pertama ada volatilitas pasar global. Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja dari produk investasi. Terus yang kedua, regulasi yang ketat. Perubahan peraturan dari pemerintah ataupun OJK dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Terus yang ketiga, persaingan harga yang ketat. Kompetisi yang ketat ini memaksa perusahaan untuk menekan biaya atau menurunkan margin keuntungan. Dan yang terakhir, perubahan preferensi investor. Hal ini terkait tentang perubahan tren investasi, yang dimana ya untuk saat ini yang sedang populer, yang sedang hangat itu adalah investasi kripto. Baik, selanjutnya ada analisis internal. Di sini saya menggunakan IV atau Internal Factor Evaluation. Yang pertama ini strength, dan brand global. Di sini saya berikan weight 0,08 dengan rating 3 dan weak score 0,24 ya. Tentunya brand global ini menjadi keunggulan utama, salah satu keunggulan atau kekuatan bagi PT Manulife gitu, karena mereka bakal lebih kuat dan mempunyai reputasi yang lebih baik.
Terus selanjutnya portofolio produk yang luas. Di sini saya berikan weight 20 dan rating 4. Baik skornya 0,80. Ya, PT Manulife memiliki 37 produk reksadana. Ya, selain reksadana, mereka juga punya produk asuransi, yaitu asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Ini membuktikan dan PT Manulife juga merupakan salah satu perusahaan dengan produk investasi terbanyak di Indonesia. Terus yang ketiga, posisi keuangan yang bagus. Ya. Di sini saya berikan weight 0,22, rating 3, dan weight skornya 0,66. Nah, ya, di tahun 2023, PT Manulife mencatatkan laba bersih sebesar 248 miliar. Ya, walaupun angka ini turun dari tahun sebelumnya, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan dari rata-rata produksi. Terus yang terakhir, tim manajemen yang profesional. Baiknya 0,22, rating 4, dan weight score 0,88. Ya, Manulife merupakan manajer investasi terbesar di Indonesia, atau bisa dibilang manajer investasi dengan dana kelola terbesar di Indonesia saat ini. Ya. Hal ini membuktikan bagaimana tim manajemen mereka yang sangat profesional sehingga mereka bisa mencapai hal tersebut. Oke. Selanjutnya ada total kekuatan. Di sana ada weakness. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar modal. Weight-nya 0,11, rating 2, dan weak score 0,22. Tentunya untuk produk investasi, kondisi pasar yang fluktuatif itu menjadi tantangan besar untuk suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada persaingan yang tinggi, ini weight-nya 0,09, rating 2, dan weak score 0,18. Ya. Saat ini sendiri ada lebih dari 90 emiten manajer investasi yang tercatat di BI. Ini menunjukkan tingginya persaingan dengan manajer investasi yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, kesadaran investasi yang rendah. Di sini weight-nya 0,08, rating 1, dan weak score-nya 0,08. Ya. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia ini membuat potensi pertumbuhan menjadi kurang ya, dan ini menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan dari PT Manulife Indonesia. Ya. Di sini total kelemahannya adalah 0,48 total baik skornya, dan totalnya dari EV adalah 3,06. Selanjutnya adalah EV atau External Factor Evaluation. Ya, di sini yang pertama ada opportunis, satu pertumbuhan investor retail, ya, weight-nya 0,23, rating 4, dan WIX skornya 0,92. Pertumbuhan investor retail tentunya menjadi peluang yang sangat besar untuk perusahaan investasi seperti Manulife, karena ini membuktikan minat investasi masyarakat yang meningkat sehingga mereka sehingga memaksimalkan potensi pertumbuhan yang mereka miliki. Yang kedua adalah digitalisasi, weight-nya 0,13, rating 3, dan weak score 0,39. Ya. Perkembangan teknologi dan platform digital ini tentu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh PT Manulife ya, untuk memperluas jangkauan perusahaan. Yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya, stabilitas dan peningkatan ekonomi yang positif itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang dimana akan memungkinkan masyarakat untuk lebih sering berinvestasi. Dan yang terakhir, peningkatan literasi keuangan. Di sini weight-nya 0,11, rating 3, dan weak score 0,33. Ya. Peningkatan literasi keuangan akan dapat menciptakan pasar yang lebih edukatif sehingga dapat mendorong orang-orang untuk berinvestasi. Di sini total peluangnya adalah 0,64 dan bet skornya 2,15. Ya, selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada volatilitas pasar global, weight 0,09, rating 3, dan weak score 0,27. Ya. Ketidakpastian ekonomi global atau ekonomi internasional ini menjadi ancaman bagi PT Manulife Indonesia karena produk-produk mereka sangat sensitif atau sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut. Yang kedua adalah regulasi yang ketat. Di sini weight-nya 0,04, rating 1, dan weak score 0,04. Ya, perubahan kebijakan pemerintah atau OJK itu bisa saja mempengaruhi atau menghambat operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada persaingan harga, weight-nya 0,07, rating 2, dan weak score 0,14. Karena dia persaingan harga yang ketat, itu biasanya perusahaan akan
cenderung menurunkan harga mereka sehingga margin keuntungan menjadi menurun dan ini dapat merugikan perusahaan. Lalu yang terakhir, perubahan preferensi investor. Weight-nya 0,16, rating 3, dan weak score 0,8. Ya. Perubahan tren investasi tentunya menjadi ancaman untuk PT Manulife, di mana sekarang masyarakat lebih prefer ke investasi jangka pendek, yang dimana lebih lebih untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang lebih besar gitu loh. Yang sekarang sedang populer yaitu adalah investasi kripto. Ya, di sini total ancamannya adalah 0,36 dan weak score-nya 0,93. Sedangkan total EV-nya di sini weak score 3,08. Oke. Oke, di sini ada matrix SWOT ya. Yang pertama ada SO atau Strength Opportunist. Ya, satu, mengembangkan platform digital yang mendukung proses pembelian produk investasi maupun non-investasi. Ya, di sini terkait tentang strength kedua dan opportunities kedua. Ya, di sini salah satu kekuatan dari PT Manulife adalah banyaknya produk yang mereka punya dan dengan adanya peluang digitalisasi ini dapat memaksimalkan produk jangkauan, memaksimalkan peluang untuk distribusi produk-produk mereka. Terus yang kedua, memanfaatkan kampanye literasi keuangan dengan memberikan edukasi melalui manajer investasi profesional untuk menarik minat masyarakat dan investor. Ini terkait tentang strength nomor 4, yaitu tim manajemen profesional, dan opportunity 1, pertumbuhan investor retail dan opportunities 4, peningkatan literasi keuangan. Ya. Ini salah satu solusi karena dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat ya terhadap masyarakat ini memunculkan peluang baru untuk PT Manulife sehingga mereka dapat memaksimalkan pendapatan yang peluang yang mereka miliki seperti itu. Terus WO atau weakness opportunities yang pertama, memanfaatkan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran investasi di masyarakat dan menciptakan pasar yang edukatif. Di sini terkait tentang W3 yaitu kesadaran investasi rendah dan O4 peningkatan literasi keuangan. Ya. Dengan memanfaatkan peningkatan literasi yang dimana sekarang juga sangat didukung oleh pemerintah, ini mereka dapat menciptakan pasar yang edukatif dan memunculkan peluang untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi saat ini. Terus yang kedua ada manfaat inovasi teknologi, memanfaatkan inovasi teknologi digital untuk mengungguli para pesaing. Di sini terkait dengan weakness nomor 2 yaitu persaingan yang tinggi dan opportunities nomor 2 yaitu digitalisasi. Di sini terkait tentang pemanfaatan digitalisasi atau pengembangan teknologi digital itu untuk lebih bisa bersaing di pasar, untuk mengungguli para pesaingnya gitu. Ya, oke, selanjutnya adalah ST atau Strength Traits. Yang pertama adalah memanfaatkan tim profesional untuk mempertahankan nilai produk dari volatilitas pasar global. Di sini terkait tentang S4 yaitu strength nomor 4, tim manajer profesional, dan trait nomor 1 yaitu volatilitas pasar global. Ya, dengan adanya manajemen yang profesional, ya tenaga ahli yang profesional, tentunya volatilitas pasar global ini volatilitas pasar global itu dapat ditanggulangi lah. Jadi nilai dari produk investasi itu bisa tetap dipertahankan walaupun ada volatilitas pasar global ini. Ya. Selanjutnya ada WT yaitu weakness dan threats. Yang pertama mengurangi produk investasi yang terlalu sensitif dengan perubahan pasar modal dan ekonomi global. Di sini terkait tentang W1 yaitu ketergantungan pada pasar modal dan T1 yaitu tergantung tentang volatilitas pasar global. Ya, kebanyakan produk investasi itu memang cukup sensitif dengan kondisi pasar modal dan ekonomi global ya. Ya, tapi di sini ada beberapa produk yang sebenarnya bisa dihilangkan atau mungkin bisa dikurangi penjualannya, produksinya sehingga untuk mengatasi masalah ini. Terus yang kedua ada utamakan produk yang berbeda dengan pesaing untuk memaksimalkan keuntungan. Itu terkait dengan W2 yaitu persaingan yang tinggi dan T3 tentang persaingan harga. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, adanya persaingan yang tinggi itu memaksa perusahaan untuk mematok harga yang lebih rendah sehingga
sehingga akan mengurangi margin keuntungan seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan produk yang berbeda, ya, dengan mengutamakan produk yang berbeda dengan pesaing, ini dapat menghindari hal tersebut. Oke, ini ada alternatif strategi ya berdasarkan IV dan juga EV dan juga IV matrix ya. Di sini tadi total IV ada 3,06 dan total EV ada 3,009 yang artinya berdasarkan daya saing itu internal tuh tergolong kuat dan berdasarkan kondisi eksternal ini prospek ya, karena nilainya lebih dari 3. Maka strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah yang pertama strategi intensif, yang kedua merger, yang ketiga integrasi horizontal, dan yang terakhir integrasi vertikal. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas yang sudah menyaksikan ya. Kurang jika ada salah kata atau mungkin terluput, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.